Jadi Advent Calendar ini bagi anak-anakku ini sebagai kado pembuka atau sebagai kado penyemangat untuk menanti hari Natal gitu teman-teman. Halo teman-teman semua, damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada, amin. Minggu ini minggu pertama Advent ya kan teman-teman, jadi kita hidupkan dulu satu lilinnya ini ya. Tunggu, aku bikin dulu kameranya. Kita hidupkan dulu satu lilinnya ini. Opalah, kita hidupin dulu ya. So, karena ini kan minggu pertama Advent ya, sebelum Natal tanggal 25 nanti. Jadi ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi Natal gitu ya, pada tanggal 25. Oke. Ini Advent Crans kita ya. Ya, jadi kali ini teman-teman aku mau membahas tentang Advent Calendar. Advent Calendar itu seperti ini. Jadi ini ada angka-angka di sini 1 sampai 24. Karena kan tanggal 25 sudah puncaknya Natal ya kan. Jadi ini angka-angka, nampak enggak ya? Pokoknya ada angka mungkin kecil itu kayak gini gitu ya. Jadi ada 24 angka, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 24 gitu. Di dalamnya ini ada coklat. Ada coklat dan berbagai macam figur. Misalnya ada yang topi Santa Claus, ada yang bentuknya pohon Natal, bentuk sepatu, bentuk siliten. Siliten itu kereta-keretanya Santa Claus gitu ya. Jadi ini kita buka atau anak-anak bisa buka kalau sudah tanggal 1 Desember. Jadi dimulai dari angka 1. Angka 1 mana ya? Ini. Jadi nanti besok. Jadi dimulai dari angka 1. Ini kan kayak ada jendela-jendela ini ya, bisa dibuka gitu. Jadi sebelum tanggal 1 Desember itu biasanya anak-anak di Jerman ini ya, itu sudah merupakan tradisi orang tua menghadiahi mereka Advent Calendar. Ini sangat terkenal. Ini salah satu tradisi anak-anak di Jerman teman-teman ya. Ini aku beli paling 3 euro, satunya 3 euro ya. Ada sih yang lebih mahal yang isinya misalnya alat-alat tulis atau kayak kemarin tuh aku lihat kayak bendo-bendo apa ikat rambut gitu ya untuk si Monica. Tapi aku nggak belikan sama dia karena dia udah punya alat-alat tulis juga, dia udah punya cukup gitu. Jadi aku beli yang coklat teman-teman. Ya, ini harga 3 euro, ada yang lebih mahal tapi aku nggak beli. Buat apa mahal-mahal, ini aja anak-anak udah senang gitu ya. Ya, jadi teman-teman, awal bulan Desember itu orang Jerman juga sudah memulai bikin kue kering. Berbagai rasa, bentuk, pokoknya mereka awal Desember itu sudah bikin kue. Begitu juga di kindergarten. Di kindergarten anakku misalnya, guru sama anak-anak ikut terlibat ya. Mereka juga bikin kue di sana, bikin kue kering karena kan di kindergarten itu ada dapurnya ya. Jadi anak-anak ikut motong-motong itu adonan kuenya untuk dimasukkan ke oven gitu ya. Terus dimakan bersama. Jadi itu aktivitas yang seperti itu kan bermanfaat buat anak-anak dan juga bikin anak-anak senang, gembira gitu ya. Terus apa lagi ya? Biasanya juga di bulan Desember anak-anak dari kindergarten mereka pergi ke panti jompo untuk mengunjungi ya orang-orang tua yang di sana. Mungkin ada yang kesepian gitu ya, nggak ada yang merawat, jadi dimasukkan ke panti jompo. Jadi anak-anak ini mengambil peran untuk menghibur ini ya, menghibur para orang tua yang di panti jompo ini. Jadi ada seperti anak dan orang tua ini yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya, mereka saling ngobrol gitu ya. Taulah anak-anak kan mereka itu sangat
kalau bertanya itu ceplos-ceplos aja, terus jujur gitu. Jadi ini menghibur buat orang tua kita yang ada di panti jompo gitu teman-teman. Jadi advent calendar ini bagi anak-anakku ini sebagai kado pembuka atau sebagai kado penyemangat untuk menanti hari Natal gitu teman-teman ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan anakku kayak si Mihael kemarin itu ya, masih bulan November, dia itu selalu nanya, "Mama, berapa kali lagi tidur biar Natal?" katanya. Ya dia tanya itu, "Berapa kali lagi tidur Mama?" Padahal kemarin itu masih bulan November gitulah. Aku bilang 2 bulan lagi, masih lama gitu. Kamu bisa main-main sepuasmu. Nanti kalau sudah tibanya Natal atau sudah tiba bulan Desember nanti Mama kasih tahu. Ya, aku bilang kayak gitu sama si Mihael. "Iya, tapi aku mau tahu berapa kali lagi tidur," katanya. Aduh, pertanyaan anak-anak ini dah. Terus, tetapi di semua perayaan ini yang menurutku yang paling meriah yaitu perayaan menjelang Natal atau perayaan Natal, di mana orang-orang sibuk cari pohon Natal, cari ini supermarket juga banyak menjual pernak-pernik Natal. Lampunya sangat indah, sangat romantis teman-teman. Apalagi nanti ada itu ya, misalnya di tempat kita ini ada itu seperti tempat khusus kalau misalnya ada kumpul-kumpul perayaan gitu, jadi ngumpulnya di situ gitu. Jadi nanti di sana bakal ada pohon Natal yang sangat-sangat besar ya, yang berapa 20 meter kali seperti tahun lalu, dan itu pohonnya sangat rindang, dipenuhi dengan lampu-lampu. Terus ini pohonnya pohon beneran ya, bukan bukan pohon Natal plastik gitu. Jadi itu pasti sangat meriah. Menjelang Natal itu biasanya 4 minggu sebelum Natal biasanya itu ada acara-acara menyanyi, kor, ada Santa Claus juga di situ, ada stand-stand makanan yang menjual tipis makanan Natal gitu ya. Terus apalagi ya? Ya, Santa Claus ini yang berjubah baju Santa Claus, mereka Weihnachtsmann kalau bahasa Jerman bilang. Weihnachtsmann ini bagikan hadiah sama anak-anak, hadiah kecil sih, tapi buat anak-anak itu sangat menyenangkan teman-temannya. Kayak si Monica tahun lalu sama si Mihael dapat 1 jeruk. 1 jeruk. Terus tahun sebelumnya Monica dapat ini boneka-boneka kecil gitu, sekecil gini aja gitu, mungkin itu buatan handmade gitu, tapi sangat dihargai. Walaupun saat ini di luar sangat dingin, aduh mungkin -5 kayak hari ini sangat dingin, harus pakai pakaian tebal, pakai topi lagi, pakai sal gitu teman-teman karena saking dinginnya ya. Tapi kita senang gitu karena melihat itu lampu-lampu Natal di setiap toko, supermarket gitu, di sudut-sudut kota itu lihat lampu-lampunya itu kayak bahagia gitu, senang gitu teman-teman karena menjelang Natal ini. Terus orang-orang terasa lebih ramah gitu. Nggak tahu deh, tapi perasaanku seperti itu gitu ya. Apalagi yang paling menyenangkan itu di bulan Desember ini, di bulan Natal ini, kalau turun salju. Itu anak-anakku paling senang kalau turun salju. Jadi Natalnya terasa komplit gitu deh. Terasa komplit. Anak-anak pasti langsung keluar kalau udah turun salju. Pokoknya bikin suasana hati adem, tenang, pengen lihat saljunya lama-lama dari jendela gitu. Pokoknya sangat meriah. Jadi untuk kali ini segitu dulu teman-teman ya tentang Advent Calendar ini. Nggak tahu mungkin ini ada di Indonesia, nggak tahu ya, tapi ini original cerita tentang Advent Calendar ini dimulai dari Jerman gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk hari ini. Damai sejahtera buat kita semua dimanapun berada, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.